wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ketua Prodi D3 Keperawatan yang saya hormati, Ibu Bapak dosen dan staf yang saya hormati, serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dalam acara kajian kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya sebagai pembawa acara untuk menyampaikan susunan acara kajian kali ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, penyampaian materi. Yang keempat, sesi tanya-jawab. Yang kelima, pembacaan doa. Dan yang keenam, tutup. Kita masuk saja pada acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudara Iman. Waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafazan. Inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba wa kawaiba atsroba wa ka'san dihaqo la yasma'una fiha lagwa la yasma'una fiha lagwa wala kidzaba jaza'an min rabbika ata'an hisaba. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma rahman wa ma bainahuma rahman la yamlikuna minhu hitaba. Sadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Iman yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga bisa bermanfaat bagi dirinya dan bagi kita semua yang mendengarkan. Selanjutnya, masuk pada acara inti, yaitu pemaparan materi kajian yang berjudul Pesan Al-Quran tentang Kemuliaan Ilmu dan Mencari Ilmu.
yang akan disampaikan oleh Ibu Elis Roslianti MKM. Waktu dan tempat disilahkan. Terima kasih, Saudara Andika. Ya, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Ibu. Dengar, Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Terima kasih kepada pengatur acara, terima kasih juga kepada panitia KIS, pada para mahasiswa-mahasiswi yang sudah bergabung di ruang Zoom ini ya. Pada kesempatan sore hari ini, alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk memberikan pesan Al-Qur'an tentang kemuliaan ilmu dan mencari ilmu. Di sini saya hanya akan sedikit berbagi ya. Bukan berarti saya di sini adalah orang yang paling tahu ataupun lebih tahu daripada rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi sekalian ya. Di sini sifatnya saya hanya akan sharing saja ya, atau juga hanya mengingatkan ilmu-ilmu yang mungkin Anda sudah pernah mendengarnya tapi lupa lagi, atau juga Anda pernah sedikit mendengar ya tentang pesan Al-Qur'an dan kemuliaan ilmu dan juga mencari ilmu. Ini sudah sering sekali kita dengar ya, sudah sering sekali kita mengenal beberapa ayat-ayat Al-Qur'an yang bagaimana kemuliaan orang yang berilmu, bagaimana kemuliaan orang yang mencari ilmu ya. Sebelumnya jika Anda berkenan, silahkan videonya diaktifkan terlebih dahulu. Ya, seperti yang kita ketahui, manusia lahir ke dunia ini dalam keadaan tidak berilmu ataupun tidak tahu apa-apa ya. Maka dalam pandangan Islam, seluruh umat Islam diwajibkan belajar dan juga untuk menuntut ilmu pengetahuan. Hal tersebut berdasarkan pada sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, belajarlah karena seseorang tidak dilahirkan dalam keadaan pandai dan memiliki ilmu. Ya. Ilmu pengetahuan itu juga bagaikan pelita, ya, ataupun cahaya di malam yang gelap gulita. Ilmu juga merupakan penuntun bagi manusia untuk menjalani kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Dengan ilmu ini, manusia dapat mengetahui mana yang benar dan juga mana yang salah. Dan juga diawali dengan kita mengenal surat Al-Alaq yang pertama kali diturunkan di Gua Hiro, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad SAW, ayat 1 sampai dengan 5 itu yang bermakna, yang memiliki makna, yang memiliki arti. Di situ kita diwajibkan untuk banyak membaca atau juga menggali ilmu. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya, ada yang bisa bacakan silakan. Ayat 1 sampai 5. Sayang nggak ada door prize ya. Nanti door prize-nya kalau ketemu siapa yang bisa membacakan ayat suci Al-Qur'an surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Kalau bisa dengan artinya. Silakan. Iman bisa? Ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Andika atau yang lain, silakan. Jadi ayat-ayat yang pertama kali diturunkan oleh ayat Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan kewajiban untuk beramal, beribadah, menunaikan haji dan umroh, melainkan kewajiban kita untuk membaca ya, membaca, menggali ilmu, bukan zakat, bukan puasa ya. Bukan perintah haji, bukan perintah umroh, tapi perintah untuk membaca, bahwa
keutamaan membaca itu bisa membuka semua tabir-tabir yang gelap yang bisa juga menuntun kita menuju kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat kelak ya. Kemudian juga dengan membaca, dengan kita menguasai ilmu-ilmu yang ada di dunia ini, kita bisa menggenggam dunia, tidak digenggam oleh dunia ya. Kita bisa mengatur bagaimana kehendak kita, bagaimana cita-cita kita, bagaimana keinginan kita ya. Keinginan untuk hidup sukses di dunia maupun juga di akhirat ya. Kemudian juga dalam surat Quran surat Al-Mujadalah juga ayat 11 dijelaskan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya rafa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat ya. Yang artinya niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu, pengetahuan beberapa derajat ya. Jadi di sini jelas ya Allah akan menjanjikan beberapa derajat keutamaan, derajat orang-orang yang memiliki ilmu ya, orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Mungkin sekarang pun Anda menimba ilmu pengetahuan di D3 Keperawatan pun sudah terasa ya bagaimana pandangan orang-orang atau masyarakat di sekeliling kita, terhadap mahasiswa-mahasiswa D3 Keperawatan dibandingkan orang-orang yang tidak berilmu, dibandingkan orang-orang yang tidak sekolah, mohon maaf ya. Nah, itu apalagi kalau Anda terus melanjutkan perkuliahan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi ya. Allah menjanjikan akan meninggikan derajat ya, akan meninggikan derajat, insya Allah akan berbanding lurus dengan penghasilan, akan berbanding lurus dengan kebahagiaan di dunia maupun insya Allah di akhirat kelak. Ya. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda yang artinya barang siapa menginginkan kebahagiaan dunia maka tuntutlah ilmu. Dan barang siapa yang ingin kebahagiaan akhirat, maka tuntutlah ilmu pula. Kemudian juga, barang siapa yang menginginkan keduanya, maka tuntutlah ilmu pengetahuan. Ya, di dalam Al-Quran itu banyak sekali ilmu-ilmu tentang kehidupan di dunia, petunjuk-petunjuk untuk kita sukses di dunia ataupun sukses di akhirat kelak. Ya, oleh karena itu jangan pernah kita lalai ya. Jangan pernah kita lupa untuk mengkaji atau membaca Al-Qur'an dengan hanya membacanya saja tanpa kita mengetahui artinya, tanpa kita membaca arti ataupun maknanya, itu mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Apalagi kita lakukan dalam keadaan suci di bulan suci Ramadan ini. Insya Allah pahalanya akan mengalir deras ya, berlipat-lipat ganda. Apalagi kita lakukan dengan ikhlas ya, tanpa ada keinginan ataupun ada pamrih dari siapapun, kecuali ada keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga Al-Qur'an itu sebagai petunjuk hidup manusia, memberikan informasi yang sangat penting mengenai dasar pengembangan ilmu pengetahuan, membawa kemanfaatan hidup, kemudahan kehidupan, petunjuk-petunjuk ya, untuk mengetahui yang hak dan batil, kemudian juga mendorong agar kita memiliki ilmu mengarah pada ketaatan, kepada kepatuhan kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi penerang di kemudian hari, di lauh mahfuz kelak ataupun di akhirat kelak, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga ada hadis yang menjelaskan, menurut hadis riwayat Ibnu Majah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Jadi selagi ada kesempatan, selagi ada kemampuan, selagi ada keinginan, kemauan, ya, kita wajib untuk mencari ilmu. Sepanjang hayat itu kita gunakan untuk mencari ilmu. Sepanjang hayat kita gunakan untuk belajar. Belajarlah sepanjang hayat ya. Karena tidak ada batasan. Sekarang udah S3 misalnya.
sekarang udah profesor, sudah berhenti belajarnya sampai di situ. S3 di kita belum ada ya, udah S2 misalnya, udah S1, S2, D3, udah sekolah, udah kuliah tinggi itu ya, perguruan tinggi itu, D3, S1, S2, ya. Sudahlah di situ, karena misalnya saya lulusan D3 keperawatan kerja di luar negeri dengan gajinya dibayar dengan dolar dan bernilai sangat besar, udah mencukupi ya, sangat mencukupi, bahkan lebih ya, udah cukuplah sampai di situ. Tidak ya, tidak hanya sampai di situ. Tapi terus menerus karena ilmu itu terus berkembang. Terus menerus kita menggali ilmu, kita belajar dan terus belajar. Karena tidak ada batasan untuk belajar, tidak ada batasan umur, tidak ada batasan pendidikan ya untuk terus belajar, untuk terus menggali ilmu, untuk terus mencari informasi. Semuanya berawal dari Al-Quran ya, ada di dalam Al-Quran semuanya. Dan itu tidak hanya diakui oleh umat Muslim, tetapi juga diakui oleh seluruh umat yang ada di dunia. Akan tetapi yang walaupun sudah mengakui, ada juga yang tidak 100% percaya, artinya tidak memeluk agama Islam. Ya mudah-mudahan dengan terus menggali ilmu Al-Quran, dengan terus mengenal Al-Quran, kita semakin paham. Bukan hanya kita Islam itu Islam KTP ya, karena dari sejak lahir, sejak dalam kita itu KTP-nya Muslim atau juga penganut Muslim yang sangat taat ya, turun temurun, ikut-ikutan, bukan hanya Islam ikut-ikutan dari orang tua, bukan hanya Islam keturunan, tetapi Islam yang benar-benar kita laksanakan, kita amalkan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Kemudian juga keutamaan orang Islam untuk mendapatkan ilmu itu juga selain diangkat derajatnya, juga orang yang berilmu, orang yang memiliki ilmu pengetahuan itu akan takut kepada Allah. Sehingga dengan takut kepada Allah akan melaksanakan semua perintah, semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kalau bisa selain menjauhi larangan dan juga melaksanakan perintahnya, kita juga bisa melakukan amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada jalan yang benar kepada rekan-rekan muslim kita ya, mengajak kepada yang benar, melarang kepada yang batil ya. Maaf. Kemudian di antara manusia, makhluk bergerak, bernyawa, ya, hewan, ternak, bermacam warnanya, jenisnya, semuanya itu takut kepada Allah, bukan hanya manusia, ya. Mereka juga beribadah kepada Allah, ya, bukan hanya semua makhluk yang ada di dunia ini, semua makhluk yang ada di bumi ini. Apalagi kita manusia yang diberikan akal, diberikan kelebihan ya dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Maka kita harus lebih ya menggali ilmu, mencari ilmu terus-menerus tanpa ada batasan, tanpa ada rasa lelah, ya. Tanpa ada rasa merasa cukup, ya merasa udah saya yang paling bisa, saya yang paling bisa segalanya, yang paling pintar. Tapi ilmu itu terus berkembang dan terus harus belajar. Ya. Kemudian juga orang yang berilmu juga akan diberikan kebaikan ya. Selain ditingkatkan derajat, kemudian takut kepada Allah, juga orang yang berilmu akan diberikan kebaikan. Berbagai macam kebaikan-kebaikan di dunia dan juga kebaikan-kebaikan di akhirat kelak. Ya. Kemudian juga Allah itu menganugerahkan kepahaman. Kita akan memahami ya, apabila kita berilmu, apabila kita mencari ilmu, kita akan paham mengenai ilmu yang kita kaji, paham mengenai ilmu yang kita baca, paham mengenai ilmu yang kita pelajari, sehingga bisa kita amalkan, bisa kita manfaatkan, kemudian juga bisa kita kembangkan, ya. Kemudian juga
Barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar dianugerahi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang berkah. Ilmu yang bermanfaat, yang berkah ya, untuk dirinya, bermanfaat untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Kemudian juga orang yang berilmu selain diberikan derajat, ditingkatkan derajat, takut kepada Allah, kemudian diberikan kebaikan di dunia dan akhirat. Juga orang yang berilmu itu diberikan kemudahan jalan menuju surga. Ya, karena orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memiliki ilmu itu terus mempelajari bagaimana caranya untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat kelak. Kemudian juga ada hadis juga tentang keutamaan ilmu pengetahuan dalam Islam. Hadis Rasulullah SAW, ya, atau sabda Rasulullah SAW, yang artinya siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya. Jadi Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Ya. Dan orang yang berilmu itu akan terus mencari, ya, akan terus mencari. Orang yang semakin banyak ilmunya, dia akan semakin merasa kurang. Dia akan semakin merasa kurang, tidak memiliki ilmu. Ilmu saya masih cetek, padahal dia udah ilmunya bertambah. Tapi dia merasa masih kurang dan terus dia mencari, menggali ilmu terus, yang mencari ilmu terus sehingga karena ilmu itu tidak berat untuk dibawa-bawa ya, apalagi sudah dikuasai. Tidak berat untuk membawanya. Berbeda seperti halnya kita membawa uang atau sekarang uang ada ATM. Seperti halnya kita membawa harta benda ya yang ada bentuknya berbeda. Tetapi kalau kita memiliki ilmu sebanyak-banyaknya pun ilmu tidak akan berat kita bawa. Ya, bahkan ilmu itu jika kita sudah tiada pun akan bermanfaat jika ilmunya diamalkan oleh orang lain ya, oleh orang lain yang kita ajarkan, yang kita berikan ilmu. Kita men-share ilmu kepada yang lain dan orang lain itu mengamalkan ilmu-ilmu yang kita share tadi. Ya. Kemudian yang terakhir, orang yang berilmu itu memiliki pahala yang kekal, yang abadi ya, bahkan sampai akhir hayat. Ya. Ilmu yang kekal ini bermanfaat bagi pemiliknya, walaupun ia telah meninggal, seperti yang tadi diceritakan ya. Nah, ini juga disebutkan dalam sebuah hadis tentang keutamaan ilmu dan Islam dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata Rasulullah SAW bersabda ya, yang artinya jika seorang meninggal dunia, maka terputuslah amalan-amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang dimanfaatkan. Yang ketiga, doa anak yang soleh. Nah, itu diantaranya ilmu yang dimanfaatkan. Jadi keutamaan ilmu yang dimanfaatkan seperti tadi ya. Misalnya sekarang ya, sedikit saja ya mungkin ilmu dari ibu yang diberikan kepada rekan-rekan mahasiswa sekalian ya. Kemudian diamalkan oleh Anda, maka tidak akan putus ya amalannya ya, amalannya tidak akan putus. Bahkan sampai ibu tiada pun itu insya Allah ya dengan ridho Allah, dengan semua keridhoan dari Allah Subhanahu wa taala akan mengalir ya. Begitu juga dengan Anda profesi perawat ya. Perawat itu memberikan pelayanan tanpa batas 24 jam secara sukarela atau secara ikhlas ya, secara ikhlas. Sukarela di sini dalam artian ikhlas ya, tetap ya kita diberikan salary, ada gaji, ada insentif dan sebagainya. Akan tetapi di sisi lain kita bekerja secara ikhlas, memberikan pelayanan-pelayanan kemanusiaan. Nah, itu juga akan mengalir sampai dengan kita meninggal dunia. Ya, memberikan perawatan sehingga perawatan-perawatan tidak di pelayanan pun masyarakat bisa melayani dirinya sendiri dengan kita men-share ilmu atau memberikan konseling, memberikan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat, bisa diamalkan oleh keluarganya, individu dalam keluarga, oleh semua halayak ramai masyarakat di sekeliling kita yang kita share ilmunya dari kita ya, insya Allah akan bermanfaat. Bukan hanya ilmu yang diberikan oleh seorang guru, tapi juga perawat juga bisa berperan sebagai guru
ataupun pendidik ya. Maka dari itu ilmu juga akan bermanfaat, ilmu tersebut yang kita miliki, yang kita share kepada masyarakat akan itu bermanfaat, akan mengalir sampai dengan kita, insya Allah sampai dengan kita tiada akan mengalir ya, insya Allah akan ada pahalanya walaupun kita sudah tiada, sudah meninggal dunia. Ya, itu saja mungkin untuk sedikit saja ya untuk keutamaan mencari ilmu dan juga orang-orang yang berilmu, yang memiliki ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan banyak manfaatnya, terutama untuk saya pribadi ya, dan juga umumnya untuk rekan-rekan mahasiswa sekalian. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kata-kata yang tidak berkenan. Terima kasih. Nasrunallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Elis Roslianti MKM yang telah menyampaikan materinya. Semoga dapat bermanfaat khususnya bagi dirinya dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkannya. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada rekan-rekan semua, apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa zidatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatana fin nar wal afwa wa indal hisab. Al-Fatihah. Silahkan Tarisa. Tarisa mau bertanya, Tarisa? Berdoa. Silakan teman-teman yang jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Mungkin dari Ibu itu hanya secuil saja, hanya sedikit saja ya ilmu yang diberikan. Anda bisa menggali ilmu lebih banyak lagi ya kepada orang ahli, kepada ahlinya, atau juga Anda bisa cari di jurnal kesehatan tentang keutamaan-keutamaan mencari ilmu dan orang-orang yang berilmu. Kemudian juga Anda juga bisa cari di tabloid-tabloid kesehatan atau tabloid Islami ya yang berkaitan dengan topik yang kita bicarakan kali ini. Bisa juga dicari di media-media sosial, banyak ya. Silahkan yang mau bertanya. Cukup dipahami atau kurang jelas apa yang Ibu sampaikan tadi? Tadi Tarisa itu mau bertanya atau gimana? Ibu mohon maaf salah kirain tadi teh doa. Di sini sih Oh iya, Bu. iya. Oh iya. Maaf ya Bu. Ya nggak apa-apa Neng. Iya nggak apa-apa. Silakan. Silakan yang mau bertanya, Mangga. Silakan teman-teman, apabila ya ada yang ingin ditanyakan. Di sini sifatnya ya Ibu sharing saja ya kalau Anda mau bertanya atau ada ilmu pengetahuan yang baru mengenai keutamaan ilmu, pengetahuan dan orang-orang yang mencari ilmu, silahkan diungkapkan di sini. Nggak masalah, nggak apa-apa silahkan. Enggak ya. Senang Ibu ya kalau Anda semua nih mahasiswa kesehatan, ilmu agamanya bagus-bagus, hebat-hebat ya. Wah, luar biasa dari Muhammadiyah Ciamis itu ya. Bangga ya. Ibu mungkin tidak Nggak ada ada yang mau bertanya ya. Mungkin semuanya udah paham mungkin Bu.
Ya, amin amin ya rabbal Amin. alamin. Mudah-mudahan udah paham ya. Ya. Baik, dilanjut saja Mangga. Ya, baik. Untuk jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kita lanjut saja ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Saudari Tarisa. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Tarisa yang telah membacakan doanya. Semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, acara demi acara telah selesai. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon untuk diisi link absennya. Terima kasih. Ibu pamit duluan ya, teman-teman. Ya Ibu, terima kasih. Semuanya. Sama-sama. Assalamualaikum.